Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjali Afiani Putri, NIM 20074013. Baiklah, saya di kelompok 4 akan menjelaskan tentang pembahasan perencanaan personal dan perekrutan. Perencanaan karyawan, yaitu proses untuk memutuskan posisi apakah dalam perusahaan yang harus diisi dan bagaimana cara pengisinya. Perencanaan ini mencakup semua posisi di mana depan dari pegawai hingga CEO. Strategi dan perencanaan angkatan kerja. Strategi perencanaan adalah rencana untuk memasuki bisnis baru atau mengurangi biaya semuanya yang memengaruhi jenis posisi yang perlu diisi atau hilangkan. Perencanaan angkatan kerja adalah meramalkan permintaan pembeli tenaga pekerja akan atau kebutuhan akan tenaga kerja dan penawaran angkatan kerja. Kemudian, mengidentifikasi kesenjangan penawaran, permintaan, dan mengembangkan rencana tindakan untuk mengisi proyek kesenjangan tersebut. Strategi dan perencanaan angkatan kerja. Yang pertama, yaitu peramalan dan kebutuhan personal. Yang kedua, meramalkan penawaran kandidat dari dalam. Yang ketiga, meramalkan penawaran kandidat luar. Yang keempat, peran pembantu angkatan kerja. Yang kelima, mengembangkan rencana tindakan untuk menyesuaikan proyeksi penawaran tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja. Yang keenam, perencanaan sukses. Peramalan kebutuhan personal, yaitu aktivitas penentuan jumlah, keterampilan, dan lokasi karyawan yang akan dibutuhkan. Organisasi di mana mendatang dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Alat yang digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan personal meliputi analisis tren, analisis rasio, diagram sebar. Meramalkan penawaran kandidat dari dalam. Tugas utama di sini setelah mengetahui kebutuhan staf adalah memperkirakan diri dalam atau luar. Sistem manual dan bagan penggantian. Inventory keterampilan, terkomputerisasi, analisis SWOT. Meramalkan penawaran kandidat luar, yaitu bila akan memiliki kandidat yang cukup dari internal, maka yang diantisipasi adalah mempersiapkan dan fokus dikarenakan ketersediaan dari kandidat luar. Peran pembantuan angkatan kerja prediktif dalam manajemen bakat. Karena perusahaan gagal untuk melakukan sebagian besar perencanaan angkatan kerja formal, tidak memiliki waktu yang memadai. Sebagian besar pembeli kerja meninjau rencana angkatan kerja mereka setiap tahun. Mengamankan rencana tindakan untuk menyesuaikan proyeksi penawaran tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja. Perencanaan kerja harus secara logis meningkatkan rencana kerja. Proyeksi kerja yang memberi kerja dan kesenjangan keterampilan, serta rencana penyusun staf untuk mengisi kesenjangan ini. Perencanaan sukses.
Proses tanpa henti untuk secara sistematis mengidentifikasi, menilai, dan mengembangkan kepemimpinan organisasi untuk meningkatkan kinerja, yaitu mengidentifikasi kebutuhan kecil, mengembangkan kandidat dari dalam, menilai dan memilih. Rekrutmen, menurut Dassler, adalah menemukan atau menarik pelamar untuk posisi terbuka pemberi tenaga kerja. Piramida hasil perekrutan. Piramida hasil perekrutan ini untuk memudahkan manajemen mengisi beberapa posisi yang memerlukan banyak kandidat menggunakan cara piramida hasil perekrutan atau penyusunan staf untuk mengukur isu-isu penyusunan staf yang perlu ditangani. Yaitu pada piramida ini, yaitu pada paling atas yaitu 50 pegawai baru, 100 tawaran yang diajukan, dan 150 calon yang diwawancara, 200 calon yang dipanggil, dan 1.200 calon yang direkrut. Mengorganisasi cara merekrut. Yang pertama yaitu kandidat dari internal. Yang kedua, sumber kandidat dari luar. Our success, pengumuman pekerjaan, kemudian promosi dan transfer, kemudian memperkirakan kembali. Sumber kandidat dari luar, yaitu perekrutan internal dan pasar pekerjaan tersembunyi, merekrut via internet, media sosial, dan SDM, periklanan, agensi pekerjaan, rujukan, dan walk-in. Kemudian pelayanan perekrutan atas permintaan. Our Great Teachers, yaitu merekrut wanita, pentingnya keragaman, merekrut minoritas, merekrut orang tua tunggal, pekerjaan berusia beragam, pekerjaan dengan stabilitas. Dan kesimpulannya yaitu perekrutan dan perencanaan kerja dapat disimpulkan manfaat untuk perusahaan, yaitu perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan, efektivitas dapat lebih meningkatkan tenaga kerja yang ada telah selesai dengan kebutuhan perusahaan, meningkatkan produktivitas dan perencanaan sumber daya manusia yang berkaitan dengan penentuan kebutuhan kerja di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.